Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Diatri Utami Arina Aksari. Saya dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Modern Artifai Indonesia. Saya merupakan alumni S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007. Dan saya menyelesaikan S2 saya pada program studi akuntansi di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012. Saat ini, saya menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 pada semester genap, yaitu semester 4, dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa S1 program studi akuntansi Universitas Modern Artifai Indonesia. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang yang pertama mengenai membahas konsep, prinsip, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan secara tatap muka, di mana di antara 2 pertemuan itu diisi dengan ujian mahasiswa, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami lingkungan akuntansi keuangan dan penetapan standar akuntansi keuangan. Dan mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami penyajian laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Di sini, saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, teknik ini menjelaskan bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi atau pendekatan yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan bahan ajar, yaitu berupa buku. Buku yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku karangan Kiso dan Riegel yang berjudul Intermediate Accounting tahun 2022 dan PSAK pada tahun 2024, serta buku pendukung yang berjudul Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan pada tahun 2025 yang merupakan output luaran di mana saya sebagai salah satu anggota peneliti. Selain itu, saya menggunakan jurnal dan penelitian yang saya lakukan. Saya juga menyediakan ruang diskusi bagi mahasiswa di setiap pertemuannya. Yang kedua, interaction. Dalam proses perkuliahan, saya selalu memotivasi mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya dan bertanya agar proses belajar mengajar terjadi komunikasi 2 arah. Sehingga saya dan mahasiswa memiliki interaksi, apalagi pada mata kuliah ini menitik beratkan pada konsep dan penyelesaian soal, perhitungan akuntansi, dan latihan struktur, praktek perhitungan akuntansi, simulasi kasus akuntansi, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga adalah assessment. Pada teknik ini menjelaskan bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan. Biasanya saya memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang berisi gambaran atau topik materi yang akan kami bahas selama 1 semester ke depan. Selain itu, dalam kontrak perkuliahan tersebut juga memuat skema dan bobot penilaian saya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan mahasiswa memilih strategi agar perkuliahan bisa berjalan dengan baik dan nantinya akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Senang ya, meskipun masih sudah sekian semangat kuliahnya sudah masih optimis. Sebelum kita mulai sebenarnya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita masing-masing berdoa persilakan. Selesai? Sudah?
Kita sekarang lanjut ke dalam topik aset tetap. Aset tetap. Kita kan sekarang mata kuliahnya adalah prinsip pengelolaan lingkungan yang satu. Ini sudah pertemuan ke-6 dan ke-7. Babnya yaitu terkait aset tetap atau aktif tetap. Sebelum masuk ke topik, ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan aset tetap itu? Bayangan kalian aset tetap itu seperti apa? Apa bentuknya sudah? Aset tetap itu ya tidak ada HP yang lain. Jadi maksud aset tetap itu apa? Aset yang berwujud. Apa? Yang berwujud. Nah, aset yang berwujud. Jadi aset tetap itu adalah aset yang bentuknya itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada fisiknya, dan diperoleh dalam keadaan siap untuk dipakai atau dibangun terlebih dahulu. Siap untuk dipakai itu artinya ya memang harus sudah ada barangnya, ada bentuk fisiknya. Kalau belum ada, dibangun dulu. Nah ini kok ada dibangun dulu itu pasti gimana? Karena namanya aset kan ada wujudnya, ada contohnya, skalanya di kampus ini ada gedung, ada bangunan, ada tanah, ada kendaraan, termasuk aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau bangunannya belum ada ya dibangun ini tadi. Dan tujuannya aset tetap itu digunakan untuk operasional perusahaan. Ciri utamanya tidak dalam rangka untuk dijual. Kalau ada aset, kemudian punya inisiatif untuk dijual itu bukan aset tetap, tapi termasuk perusahaan. Jadi kalian yang namanya aset itu kan di perusahaan, baru cuma itu kan berbeda-beda. Kalau di rumah kita itu ada rumah, ada sebidang tanah. Selama kan tidak dijual dalam kurun waktu 1 tahun, berarti termasuk aset. Tapi kalau sebelum 1 tahun dijual, termasuk perlengkapan peralatan tergantung barang apa yang kalian punya. Ada nggak aset tetap yang tidak wujud menurut kalian? Dan mana dulu pas saya pas pas aku kenapa mas? Yang seperti nama lainnya apa sih? Hak merek, hak cipta, namanya kalau di akuntansi pengakuannya goodwill ya. Goodwill itu nama baik perusahaan. Kalau misalkan citra keren perusahaan itu semakin bagus nilainya atau produknya itu pemasarannya semakin kuat, otomatis nilai perusahaan juga semakin meningkat. Ciri aset tetap tidak harus dimiliki dan digunakan dalam operasional perusahaan. Itu ya, punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terpenting tidak dimasukkan untuk dijual. Jadi kalau punya aset jangan dijual. Itu termasuk aset. HP kalian pernah nggak kepikiran? Saya beli HP ini berarti baru. HP ini masalahnya itu kira-kira 5 tahun saya ganti. Ada nggak itu yang ada kan ya? Karena namanya aset, dimana kita bahas ada penyusunannya. Barang dimana ada penyusunannya. Kalau misalnya kalian beli laptop gitu, harganya misalkan 30 juta Apple, 30 juta. Nah itu juga ada penyusunan setiap tahun itu ada. Nah barang, jadi kalau di akuntansi itu kalau kalian beli barang, belilah yang sesuai dengan kebutuhan yang benar. Karena nilai itu seperti itu. Selama kalian butuh HP yang bagus sekali, itu kalau misalnya di kalian itu, oh saya mau beli HP, tapi ini seperti 10 tahun saya nggak ganti karena harganya 30 juta. Nggak jadi masalah. Tapi kan kalian punya prediksi, punya taksiran, oh kira-kira HP ini harganya memang harus sebenarnya otomatis masanya juga banyak. Benar nggak? Dibandingkan kalau mungkin di bawah yang sekitaran 2 juta, tapi umurnya itu nggak lama, karena cepat
dilihat dulu umurnya, tidak ada masa manfaatnya. Ini sama. Di PSAK itu saya jelaskan terkait operasional perusahaan. Jadi aset ini ditentukan untuk operasional perusahaan untuk masa manfaat sebagian 1 tahun. Kemudian punya bentuk fisik, punya nilai kemudian, punya bentuk fisik tapi material, jadi material ini punya bangunan tapi ketika dijual nggak ada yang ini, nggak punya material. Contohnya misalkan ada makam, mesti dilihat penggunaan akses. Kalau nggak punya nggak ada. R50 sampai 50 penyusutan segala. Di ASEAN itu ada yang namanya penyusutan. Penyusutan itu adalah alokasi sistematik jumlahnya dapat disusunkan dari satu aktivitas sepanjang masa manfaat. Jadi penyusutan ini tiap bulan bisa, tiap tahun juga bisa. Tergantung masa manfaatnya itu atau tergantung jenis barangnya seperti ini. Kalau kalian mengetahui prediksinya 5 tahun lagi, pernah nggak kepikiran sebulan itu ada yang sudah kita ada? Contohnya, kalau pakai sekali dipakai, umur penggunaannya masih bagus-bagusnya ya, masih full kapasitas itu. Tapi sebulan kan kita nggak tahu kita beli casing, kita nggak sadarnya beli casingnya apa? Masa casingnya itu sudah hampir 2 bulan, 3 bulan, ketika dilepas lagi baru, kok lecetnya itu sudah muncul. Apapun kalau orang baru, terus itu kalau dunia itu kan masalah, itu juga itu. Masa manfaat, apa itu masa manfaat? Masa manfaat itu adalah periode suatu aktivitas oleh suatu manfaat. Jadi umurnya tadi, kalau beli barang kan harus tahu taksirannya sampai berapa lama ya barang itu. Makanya kalau beli barang second, dilihat misalkan dari mobil, lihat tahunnya, katakan mobil, tahun baru, terus mungkin dalam-dalamnya itu pakai BBM yang jenisnya apa, itu juga mungkin bermanfaat. Karena namanya sama umur, cuma kan mungkin kita itu murah, mereka semakin murah, kita nggak tahu dalamnya ternyata lebih parah. Akumulasi poin kan adalah jumlah harga perolehan aset yang dibebankan dalam periode sebelumnya. Jadi yang dibebankan dalam periode sebelumnya itu ditotal. Penyusutan bulan pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, ketika kita melakukan catatan penjualan, maka penyusutannya diambil sebagai berikut. Faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan tadi ya, harga barang atau aset pada saat kita pertama kali transaksi. Nah, yang belum dibahas tadi itu ini nilai residu atau nilai sisa. Apa itu nilai residu? Nilai residu atau nilai sisa itu adalah taksiran nilai aset setelah masa penggunaan habis. Jadi kalian punya taksiran tadi, beli HP 5 juta. Oh, saya punya taksiran umurnya sampai 5 tahun. Pada akhir tahun kelima dari 5 juta ini punya berapa? Kayak misalkan ini, kita kan ada kursi ya, di kelas kita kursi. Ada kursi yang bisa jadi kursi. Ya. Ada yang di kamar mandi kamar, sebenarnya di sisi lain itu kan ada kursi itu yang tidak terpakai, nggak ada yang pakai, mulai dari atau tahanannya itu di sisi lain. Laku nggak kalau dijual? Lakunya berapa? Ya tergantung kalau kalian jual, mesti ditaruh nanti sama orang. Bisa per kursi itu 5.000 misalnya, itu nilai sisa. Karena besi kan ya diasongkan itu besi. Metode, nah dalam aktivitas tetap atau aset tetap itu penyusutannya itu perhitungannya dari metode garis lurus yang pertama. Apa itu metode garis lurus? Metode yang beban penyusutan tiap tahunnya itu penggunaan aset tetapnya atau biayanya itu sama tiap tahun sama. Kayak kalian dengan motor langsung nyicil pakai debit kan, banyak contoh motor ini. Dirinya 5 juta, sisanya itu di atas. Nah, kalian kesepakatan sama pihak leasingnya atau dengan semuanya gitu ya. Oh, ternyata dengan uang sekian ketemu per bulannya itu 500.000. Berarti selama 500.000 selama 3 tahun sama 500. Nggak pakai 5 juta. Masih itu bulan ini dari 500, bulan berikutnya 750, bulan berikutnya 50. Kalau ini mulai tetap.
Jumlahnya tiap tahun misalnya sama 500 juta. Yang kedua, ini rumus penyusutan tidak garis lurus. Harga pokok dikurangi nilai residu, jadi HP itu harga pokok, maaf harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi N. N ini umur ekonomis. Ini contoh ya, ada kendala. Harga perolehannya 35 juta. Ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun, nilai residunya 2 juta. Kalau pakai rumus barusan gimana? Berarti harga pokok 35 dikurangi nilai residu 2 juta, 33 dibagi 5 tahun total. Coba ya, 35 dikurangi 2 juta dibagi 5 tahun. Penyusutannya berapa? 6,6. Berapa? 6,6 juta 600 ya? Oke. Berapa tahun ini Pak? 5 tahun. Buat tabel kayak gini ya, tabel kayak gini. Ini ada tabel. Kolom pertama itu tahun, mulai dari 6 tahun sampai tahun kelima. Biasanya kayak gini. Ini penyusutan. Ada tahun ke-0 itu kan belum terjadi ya. Penyusutan, kerja transaksi. Langsung masuk ke nilai buku. Jadi di sini ada kolom keempat itu nilai buku itu sesuai dengan harga perolehan 35. Lah pada tahun pertama sampai tahun kelima ini, karena ini menggunakan metode garis lurus di mana penyusutannya jumlahnya sama. Kalau tadi dihitung penyusutannya ada 6.600, maka di sini penyusutannya juga selama 5 tahun sama tetap. Ya. Akumulasi penyusutan dapat dari mana? Dapat dari tahun pertama ini. Tahun pertama 6.600, akumulasinya juga sama 6.600. Tahun kedua 6.600 yang di sini ditambahkan bisa di sini 13 juta 13 juta ditambah 600 19.800 ditambah 600 lagi 26.400 terusnya. Lah nilai buku ini dikurangi penyusutan. Jadi 35 juta harga perolehannya dikurangi 6.600 28.400 dikurangi 6.600 tahun kedua 21.800 terusnya sampai ketemu nilai residu masih ingat. Contoh kedua masih garis lurus ya. Tadi asumsinya jumlah tulisan itu sama karena belinya di awal tahun. Benar di Desember 1 tahun itu maka jumlahnya sama. Tapi kalau ini soalnya itu belinya di pertengahan tahun, entah bulan April, bulan Juni, bulan Agustus, tahunnya nggak jelas, bulannya nggak jelas. Cara kerjanya gimana? Ini mulai tanggal 5 April ada perusahaan punya mesin harganya itu 130 juta. Mesin yang ditaksir 8 tahun, nilai residunya itu 10 juta. Caranya gimana? Itu perusahaannya sama ya. Cara itu perusahaannya gimana? 130 dikurangi 10 juta, 120 juta dibagi 8 tahun. Ketemu berapa? Ini 15 juta. Iya. Nah sekarang buat tabelnya nggak sama kayak perusahaan. Cara ngitung tabelnya itu kayak gini. Jadi kalau itu, tadi kan belinya mulai 5 April itu 5 April ke 5 Mei 1 bulan. Sama itu mulai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 bulan sampai 12 tanggal 5 Desember. 5 Desember ke 31 Desember itu hanya 1 bulan, jadi ini 9 bulan. Berarti 9 per 12 dikalikan 15 juta perusahaan yang besar ketemu 11.200. Jadi ketika beli tanggal 5 April perusahaan tadinya 15 juta nggak jadi 15 juta malah potong jadi 11 juta 200. Kayak aplikasinya gini, kalian kos kalau 1 bulan 500 ribu bertambah 1,3, tapi kalian masih tanggal 12. Oh iya kayak sama ini masih bukan ya. Jadi kosnya bayarannya nggak 300 ribu sama masuknya di pertengahan. Ya sama kan? Hitungnya nggak. Nah tabelnya beban penyusutan mesin terhadap akumulasi penyusutan mesin sebesar 11 juta. Tabelnya kayak gini. Tadi 8 tahun tadi ya. 8 tahun. Kalau logikanya 8 tahun mulai tahun 2008. Mulai tahun 2008 itu
2008, 2009, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tahun. Nah, dimulai dari sini. Asumsikan 2016 nggak ada ya. 2008, ini 9 bulan yang barusan. Sisanya sampai Desember, itu hanya 9 bulan. 9 bulan, rumusnya barusan itu 11, 2, 5, akumulasinya sama, 11.250. Tahun 2009 sampai tahun 2015, dia itu nggak kepotong kan ya. 1 tahun, berapa tadi yang di awal rumusnya 15 juta. Akumulasi ditambahkan aja. Tahun pertama tambah kedua, 11.50, tambah 15 juta. 26, 25, tambah 15 juta lagi, maksudnya 50 lagi. Berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun, 9 bulan. Padahal tadi umurnya 8 tahun, berarti kurang 3 bulan. 3 bulan diambilkan pada tahun berikutnya. Maka jatuh tempo pembaliannya itu pada bulan berikutnya, pada tahun berikutnya bulan apa? Maret. Ya, kan 3 bulan. 9. Ada kendaraan toleransinya 120 juta dioperasikan pada bulan Juni 2008. Ditaksir umurnya sampai 6 tahun dan nilai sertifikatnya 15 juta. Maka ini sudah dimulai. Ini tahun kedua tahun 75. Maka tadi kan simbolnya metode tahun setiap penyusutannya setiap tahun kan semakin turun. Tahun kedua nilainya 5, 3 itu usianya semakin turun menjadi 4 sampai 1 ya. Sisa total semuanya jumlah penyusutannya sampai 100. Ini ada taksiran semua kayak macam. Berarti untuk cari presentasi tidak ditentukan, soalnya presentasi dari saya. Jadi menggunakan metode distribusi 100% kalau 100% bagi umum 4 juta. 95 dibagi 9 juta, 76 juta. 76 juta ini didata tahun 2003. 20% dari 76 berapa? 15 juta. 15.200 ditambah 24 ketemu dengan 9.200. 76 dikurangi 15.200 ketemu 8.200. Terus ini metode. Jadi kita akan disebut sama satu bulan berada. Yang 9 bulan lain itu terus turun ke tahun berikutnya sini. Ini tahun ke tahun kedua. Terusnya jumlahnya 11 juta ini. 5 juta ditambah 9 juta. 5 juta tambah 19 juta. Untuk menentukan nilai bukunya ini 95 dikurangi 9 juta. Terus 76 tidak lagi ke tahun selanjutnya. 20% berapa? 15 juta. Ya. Ditambah 19 juta, 39.200. 76 dikurangi 15 juta, 60 juta. 60 ke tahun 4. Sampai ketemu ini 10 tahun. Tapi tahun ini tidak 10 tahun pas, masih ada sisa. Di tahun lalu itu sisanya berapa? Karena di awal 3 bulan. Sisanya juga Januari ke Oktober itu berapa bulan? 9 bulan. Nanti 9 kan 12, 9 kan 20. Saya dikatakan sisanya ini. Nilai bukunya berapa? 12.749, hasilnya 13.000. Ditambah ini 87.251, 189. 12.749 dikurangi 10 juta, 10 juta. Pas semua ke arah besar. Mudah banget angka tahun menurut Anda sama. Sekarang soal saya cuma bahasa ada lagi A sebut B angka tahun bukan dinilai lagi dibacakan. Masih ingat? Nah, untuk cari tarif itu pakai rumus sendiri sama kayak rumus. Jadi rumusnya tarif itu nggak perolehan kurangi nilai itu dibagi taksiran jumlah jam kerja yang didapat. Jadi kalau jumlah jam kerja itu di soal ditentukan. Di soal ditentukan bukan dari sini.
Cara menentukan jam kerja dikalikan tarif dan nilai tarif atau tarif dari sedikit dibagi taksiran dengan jam kerja. Ada PT namanya Setiaki, dia menggunakan mesin produksi dengan harga perolehan 58 juta. Jadi belinya mesin itu nilainya 58 juta. Ditaksir punya nilai sebesar 4 juta. Mesin tersebut ditaksir juga sudah digunakan selama 18 jam operasi. 18 jam operasi itu dari mana? Di soal. Jadi kita itu misalkan sebuah manajer gitu ya. Oh kira-kira di minggu ini itu kapasitas satu giling rokok yang mesin itu bergiling rokok itu sudah berapa kali produksi berapa jam? Oh di minggu pertama itu ketemu 3.200 jam. Minggu kedua ketemu ini, ketiga ini ditentukan berdasarkan data. Kalau ini kenyataannya, ketemulah 18.000 jam berarti per minggu dan per bulan. Cara menentukannya kalau kita pakai tabelnya ini. Nah tabelnya ini ada tahun, tadi kan 5 tahun itu ada 0 sampai tahun ke 5. Ini ada penggunaan jam di soal bangsa 3.200, tapi ini di soal yang bangsa. Nah untuk penyusunan, tadi tarif dikalikan kolom B. Ini enak, tarif dikalikan kolom B. Tarifnya ketemu berapa dulu? Tadi kan tarif fungsi apa? Coba. Nah, untuk harga perolehan selain kita itu dikurangi taksiran juga jam mana? 58 dikurangi 4 juta, 54 dibagi 18.000 jam. Itu ketemu tarifnya 3.000 pas. Berarti tarif dikalikan oleh B. Kalau tarifnya 3.000 berarti 3.000 dikalikan totalnya B ini. Tahun pertama 3.200, benar nggak? Nominalnya 9 juta 600. Tarifnya ketemu 3.000 rupiah. Dikalikan kolom B 3.200, ketemu 9.600. Tahun kedua nilai ini sama. Tahun pertama penghasilan dikurangi 12 juta, ketemu 12 juta, dikurangi misalkan